우리가 결국엔 스코틀랜드에 와보는구나. Annyeonghaseyo, halo teman-teman para pecinta Asian Movies dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami di Asian Theater yang pastinya akan membahas film-film Asia kesukaan kita semua. Di kesempatan kali ini Asian Theater akan menceritakan sebuah film Korea berjudul Jose. Seorang wanita nampak terjatuh dari kursi rodanya. Kemudian datang seorang pemuda yang lalu membantunya kembali ke kursi rodanya tersebut. Karena terjatuh tadi, kursi roda itu mengalami kerusakan dan tak bisa untuk dipergunakan. Wanita tersebut bernama Jose. Jose adalah seorang penyandang disabilitas yang mana hampir semua aktivitasnya menggunakan kursi roda. Pemuda yang bernama Yongsok itu langsung meminjam sebuah gerobak untuk membawa Jose dan kursi rodanya tersebut. Yongsok adalah seorang mahasiswa yang juga bekerja paruh waktu di sebuah kafe. Ia lalu mengantar Jose kembali ke rumahnya. Ternyata Jose hanya tinggal berdua bersama neneknya. Sehari-harinya nenek Jose bekerja sebagai pengumpul barang bekas demi menghidupi dirinya dan juga Jose. Sebelum pergi, Yongsok diajak masuk ke dalam untuk makan terlebih dahulu. Di sana, Yongsok dengan lahap memakan semua masakan buatan Jose. Esok paginya, Yongsok dibangunkan oleh seorang wanita bernama Hyoson. Hyoson adalah dosen di kampusnya Yongsok yang mempunyai hubungan terlarang dengan Yongsok. Hyoson membangunkannya karena pacar dari Hyoson akan segera datang. Dengan terburu-buru, Yongsok memakai celananya dan bergegas pergi dari sana. Di kampus, Yongsok dan Hyoson nampak pandai menyembunyikan hubungan terlarang mereka. Saat sedang menikmati kopi di sebuah kafe, Yongsok melihat neneknya Jose sedang mengumpulkan barang-barang bekas. Merasa iba, Yongsok lalu membantunya mengangkat barang-barang tersebut. Jose nampaknya merasa tersentuh dengan sikap dan perilaku baik dari Yongsok. Di dalam, Yongsok melihat sebuah foto yang ternyata itu adalah ayah dari Jose. Kemudian Yongsok, Jose, dan neneknya makan malam bersama. Saat Yongsok sedang bekerja paruh waktu, Sokyung teman satu kelasnya datang dan mengajaknya untuk minum bersama. Setelah minum, mereka berdua pulang ke tempatnya Sokyung. Mereka yang awalnya akan memadu kasih mendadak mengurungkan niatnya karena tempat tersebut tidak terlalu nyaman. Esoknya, Yongsok mendapat sebuah bingkisan dari tempat kerjanya. Bingkisan itu berisi satu set peralatan memasak. Ia lalu datang ke tempatnya Jose untuk memberikan bingkisan tersebut. Seperti biasa, sebelum pergi Yongsok diajak makan terlebih dahulu. Kali ini, Yongsok menawarkan diri untuk membantu Jose memasak di dapur. Bahkan, Yongsok memberi sebuah suapan kepada Jose. Setelahnya, Jose dan Yongsok menjadi semakin akrab. Jose mengajak Yongsok untuk melihat koleksi buku-buku bekas yang ada di rumahnya. Yongsok kemudian menulis nomor teleponnya di sebuah kertas yang ia tempelkan di dinding jendela. Hal itu ia lakukan agar Jose bisa menghubunginya jika suatu saat Jose membutuhkan bantuannya. Saat hendak pergi, Jose meminta tolong agar Yongsok mau membelikan sebuah buku untuknya. Ternyata pada hari di mana Jose terjatuh dari kursi rodanya, ia sebenarnya ingin pergi membeli sebuah buku. Yongsok lalu pergi ke sebuah toko buku untuk mencari buku yang dipesan oleh Jose. Setelah mendapatkannya, ia lalu memberikannya kepada Jose. Suatu hari, Jose menelponnya dan meminta Yongsok untuk mengantarnya ke sebuah tempat bengkel mobil. Di sana, Jose memberikan sebuah foto anak kecil dan menyuruhnya mencari orang tersebut. Tak lama kemudian, datang seorang pria yang nampaknya ia sangat mengenal sosok Jose. Pria itu bernama Choho.
Yose lalu menyuruhnya untuk mampir ke rumah dan membantunya memperbaiki kursi roda miliknya. Namun nampaknya Cholho enggan menanggapi permintaan dari Yose tersebut. Di perjalanan pulang, Yose bercerita kalau Cholho adalah seorang yatim piatu yang lalu ayahnya Yose lah yang mengadopsinya. Yose juga bercerita kalau ayahnya adalah seorang polisi yang kemudian meninggal saat sedang bertugas. Esok harinya, Yongsok membawa kursi roda milik Yose ke tempatnya Cholho. Di sana, Cholho menceritakan semua tentang masa lalunya saat bersama Yose. Dulu, Cholho dan Yose tinggal di panti asuhan yang sama. Mereka adalah anak yatim piatu yang bernasib sama. Dibuang oleh orang tua mereka saat mereka masih bayi. Di saat yang bersamaan, Yose kecil memilih kabur dan tinggal bersama seorang nenek hingga sekarang. Mengetahui cerita sebenarnya tentang Yose, Yongsok hanya termenung. Esok harinya, Yongsok pergi membantu nenek Yose menjual barang-barang bekas di pasar. Di sana, Yongsok menawarkan agar nenek mau mengikuti program pemerintah yang bergerak untuk bantuan penyandang disabilitas. Yongsok bertujuan agar nenek dan Yose mendapat kehidupan yang lebih layak. Esoknya, para petugas bantuan mendatangi rumah Yose yang langsung merapihkan dan memperbaiki rumah Yose. Saat Yose sedang membaca buku, Yongsok menghampirinya dan menunjukkan ponselnya. Yongsok bercerita kalau Yose bisa berkeliling dunia hanya dengan menggunakan ponsel tersebut. Lalu Yongsok memandangi dan mengusap wajah Yose dengan lembut. Sepertinya Yongsok mulai menyadari ada perasaan yang tumbuh untuk Yose. Di saat bersamaan, Sokyung datang untuk bertemu dengannya. Melihat kedekatan mereka, Sokyung nampak sedikit cemburu. Setelah semuanya selesai, Yongsok pergi mengetuk kamarnya Yose untuk berbicara dengannya. Entah kenapa, tiba-tiba Yose berubah sikap dan malah menyuruh Yongsok untuk jangan datang lagi menemuinya. Hari-hari pun berlalu. Kini Yongsok sudah lulus dan bersiap untuk masuk ke sebuah perusahaan. Suatu malam, Yongsok pergi makan bersama dengan Sokyung. Di sana, Sokyung bertanya apakah hubungan mereka bisa lebih dari sekedar teman. Namun, nampaknya Yongsok tidak memiliki perasaan terhadap Sokyung. Suatu hari, saat Yongsok sedang menunggu bus, ia bertemu dengan seorang wanita yang dulu ikut membantu perbaikan rumah Yose. Wanita tersebut mengatakan kalau sekarang Yose tinggal sendiri karena neneknya sudah meninggal. Mendengarnya, Yongsok langsung bergegas menemui Yose. Lama tak berjumpa, keduanya nampak canggung. Di sana terlihat Yose masih menyimpan abu neneknya di sebuah guci keramik yang diletakkan di atas lemari. Nampaknya Yose masih tidak bisa melupakan sosok neneknya tersebut. Di tengah obrolan, Yose meminta agar Yongsok jangan menemuinya lagi. Dulu ia juga pernah meminta hal tersebut, dan sekarang pun masih sama. Saat hendak pergi, tiba-tiba Yose keluar dengan kursi rodanya. Sambil menangis, Yose berkata kepada Yongsok agar dia jangan pergi. Yongsok lalu memegang tangan Yose dan berkata kalau ia tidak akan pergi. Di bawah turunnya salju, Yongsok lalu memberikan sebuah kecupan hangat untuk Yose. Esoknya, Yongsok dan Yose memutuskan untuk tinggal bersama. Dibantu temannya, Yongsok memindahkan barang-barang miliknya ke rumah Yose. Yose nampak lebih bahagia dengan hadirnya sosok Yongsok yang selalu menemaninya. Saat sedang melakukan sebuah wawancara kerja, Yongsok bertemu dengan mantan dosennya yaitu Yoson. Yoson berkata kalau ia telah merekomendasikan Yongsok agar diterima di perusahaan tersebut. Sesampainya di rumah, ia langsung tidur di samping Yose dan memeluknya. Paginya, Yose menggunakan alat tes kehamilan untuk mengetahui apakah dirinya hamil atau tidak. Yang ternyata hasilnya adalah negatif. Yongsok lalu memperlihatkan gambar sebuah jalan, yang mana jalan itu adalah tempat mereka pertama kali bertemu dulu.
Saat Yongsok sedang menyalakan pemanas ruangan, Yose melihat foto neneknya yang sedang menarik gerobak. Melihatnya, Yose menjadi teringat dengan sosok neneknya tersebut dan ia pun tak kuasa untuk menahan air mata kesedihannya. Ketika Yongsok kembali, ia lalu menciumnya dengan penuh kasih sayang. Dalam hatinya, Yose berpikir kalau Yongsok adalah orang yang tepat untuk menggantikan sosok neneknya. Suatu hari, Yongsok mengajak Yose ke sebuah pasar malam. Di sana, Yongsok mengajak Yose untuk naik wahana biang lala. Di atas, Yose melihat pemandangan di sekitarnya terasa lebih indah. 5 tahun telah berlalu. Kini mereka sedang berada di luar negeri. Di sana, Yongsok menggendong Yose sambil menikmati pemandangan alam daerah itu. Lalu mereka duduk berdua di sebuah padang rumput dengan pemandangan laut yang sangat indah. Namun sayang, itu hanyalah sebuah angan-angan saja. Ketika melihat sebuah tempat dari ponselnya, Yose berimajinasi seakan-akan ia berada di sana bersama dengan Yongsok. Namun kenyataannya sekarang ia sudah tidak bersama dengan Yongsok lagi. Di tempat lain, Yongsok sedang bersama dengan Sokyung. Di sana terlihat sebuah undangan pernikahan atas nama mereka sendiri. Nampaknya Yongsok dan Sokyung akan segera menikah dalam waktu dekat ini. Di jalan, Yongsok melihat seorang wanita dengan kursi rodanya. Ia lantas teringat dengan sosok Yose yang nampaknya masih melekat di hatinya. Lalu cerita flashback ke 5 tahun yang lalu, di mana itu adalah saat terakhir Yose dan Yongsok bersama. Cerita lalu diakhiri dengan sebuah tangisan dari Yongsok. Yose sendiri adalah film yang diadaptasi dari cerita pendek berjudul The Tiger and the Fish. Pokoknya film ini wajib banget masuk daftar tonton kalian. Mohon kritik dan juga sarannya, support terus Asian Theater dan terima kasih.